Halo sahabat Mira Aset Sekuritas Indonesia, selamat sore. Kita telah sampai di penghujung minggu yaitu Jumat 20 November 2020. Saatnya KBSA, kamu beli saham apa? Bersama saya Hafizan Azani dan special guest kita Bapak Roger MM selaku Head of Investment Information Mira Aset Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Roger? Apa kabar? Baik. Pak Roger, nah di sore ini bisa kasih insight ke kita nggak sih tentang perkembangan market dari tanggal 16 November hingga penutupan hari ini di Jumat 20 November 2020? Market selama seminggu ini bergerak positif naik 2%, di mana di awal minggu hari Senin indeks masih berada pada level 5461. Kemudian ditutup Jumat ini itu di level 5571 dengan banyak sentimen-sentimen positif. Pak Roger bisa kasih insight lebih detail lagi nggak sih? Faktor-faktor apa nih yang mempengaruhi indeks baik dari sentimen secara global maupun secara domestik? Di global market kita punya beberapa sentimen, diantaranya perkembangan vaksin COVID-19, di mana Moderna merilis vaksin corona yang bisa dikembangkan efektif mencegah COVID itu hingga 95%. Minggu sebelumnya Pfizer buatan BioNTech mampu mencegah COVID efektif hingga 90%. Ini jadi sentimen positif buat ke market kita. Kemudian juga Morgan Stanley mengupgrade IHSG kita ke level 5909 hingga Juni 2021. Kemudian dari domestik, yang pertama kita punya data ekonomi dari neraca perdagangan pada bulan Oktober Indonesia 2020. Di mana Indonesia surplus 3,6 miliar US dollar. Artinya kita ada 6 bulan berturut-turut sejak bulan Mei itu surplus. Pada September lalu kisaran surplus kita di 2,39 miliar US dollar. Artinya surplus Oktober ini lebih baik dibanding September. Kemudian kalau dari data ekspor impor, di Oktober ekspor Indonesia itu 39 miliar US dollar, artinya naik 3,09% month on month, sedangkan impor kita 10,78 miliar US dollar atau turun 6,79% month on month. Kemudian neraca perdagangan dari Januari sampai Oktober 2020 kita masih surplus 17,07 miliar US dollar. Artinya kita masih lebih baik tahun 2020 ini dibanding 2019, di mana tahun lalu kita defisit 2,12 miliar US dollar. Kemudian juga kemarin Bank Indonesia 19 November menurunkan suku bunga 7 days reverse repo dari 4% menjadi 3,75%. Hal ini juga menjadi sentimen positif buat beberapa sektor di IHSG, diantaranya properti. Kemudian Bank Indonesia juga mengeluarkan statement bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 kemungkinan besar atau diprediksi akan positif, sehingga di kuartal 4 ini Indonesia diprediksi keluar dari zona resesi. Nah, Pak Roger, menjelang akhir tahun seperti ini, banyak sekali nih sentimen-sentimen di pasar modal. Ada nggak sih news atau sentimen terbaru seputar emiten yang terjadi belakangan ini? Sentimen positif masih mewarnai IHSG sampai dengan minggu ini. Beberapa sektor yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian sentimen yang terkait dengan baterai listrik itu masih mewarnai IHSG di minggu ini. Dari sektor properti dan konstruksi, kita masih melihat efek dari Undang-Undang Cipta Kerja yang membolehkan asing untuk memiliki apartemen, kemudian berefek juga pada kawasan industri karena investasi asing akan diprediksi masuk ke Indonesia. Kemudian suku bunga turun dari 4% menjadi 3,75%, dan kemarin properti itu dimotori saham-saham seperti ASRI, kemudian APLN, dan SSIA. Kemudian konstruksi juga minggu ini mendapat sentimen positif dengan naiknya anggaran infrastruktur menjadi 414 triliun atau naik 47,2% dibanding tahun 2020. Kemudian juga akan terbentuknya SWF nanti di Januari 2021, itu dengan dana 75 triliun itu memberikan sentimen buat sektor konstruksi. Nah, kemarin sektor konstruksi dimotori oleh PT PP, Waskita, dan juga Wijaya Karya. Kemudian dari Bank BRI juga ada rencana Menteri BUMN untuk mensinergikan Bank BRI itu dengan Pegadaian dan penanaman permodalan nasional madani atau PMN.
Namun belum jelas ini skemanya seperti apa. Kemudian Inco, Vale Indonesia dan juga Aneka Tambang masih seputar baterai listrik, dan kita tahu bahwa rencana Tesla untuk masuk ke Indonesia itu untuk meningkatkan kebutuhan nikel ke depannya. Kemudian juga LG Chem dari Korea juga kemungkinan akan menandatangani kerjasama dengan Indonesia mengenai baterai kendaraan listrik. Kemudian juga dari China, CATL juga berinvestasi di Indonesia senilai 5,1 miliar US dollar juga di baterai listrik. Kemudian dari Timah juga minggu ini juga naik cukup eksplosif, itu dikarenakan kenaikan harga timah dunia. Harga timah dunia itu sempat menyentuh 19.000 US dollar per ton, di mana awal minggu itu cuma bertengger di 18.390 US dollar per ton. Kemudian di sektor tobacco, rokok, HMSP dan gudang garam diuntungkan sejenak nih dengan adanya indikasi bahwa Ibu Sri Mulyani kemungkinan akan mempertimbangkan kembali kenaikan cukai rokok. Kemudian dari Telkom anak perusahaan Telkom yaitu Telkomsel, telekomunikasi seluler, akan berinvestasi di aplikasi Gojek. Itu nilainya 150 juta US dollar atau senilai 2,1 triliun rupiah. Kemudian juga Telkom berencana akan membawa 4 portofolio perusahaan rintisan atau startup ini untuk IPO dengan target di kuartal 1 2021. Tadi kan kita lihat tuh banyak sekali sentimen di minggu ini baik dari regional, global, and domestik. Nah, sekarang di November ini kan kita udah masuk nih hasil rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Bisa diinfo nggak sih Pak kepada kita daftar emiten mana aja yang telah resmi merilis laporan keuangannya? Baik, ini masih ada susulan-susulan lagi beberapa emiten yang merilis laporan keuangan kuartal 3 2020, dan saya mencatat di sini ada beberapa laporan keuangan yang terlihat menarik dari hasil Q3 2020. Memang kalau dilihat dari beberapa emiten yang rilis pada minggu ini, terlihat bahwa laporan keuangan kuartal 3 ini ada kecenderungan secara kuartal membaik. Artinya kuartal 3-nya lebih baik dibanding kuartal 2. Dan kita melihat ada 4 emiten minggu ini yang secara year on year dan quarter on quarter-nya itu positif. Di antaranya Ciwi Kimia, itu secara year on year naik 16,1%, secara kuartalnya naik 196%. Kemudian ada Indah Kiat, itu year on year-nya naik 27,1%, kuartalnya naik 5.032%. Kemudian ada Merek juga naik year on year 222%, kuartalnya naik 899%, sedangkan Soho juga secara year on year itu naik 102%. Keempat emiten tersebut minggu ini menjadi emiten yang boleh diperhatikan. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa pada kuartal ketiga ini jauh lebih baik dari kuartal kedua ya Pak ya? Betul. Secara umum? Betul. Oke. Kalau dari secara umum kita udah lihat bahwa kuartal ketiga lebih baik daripada kuartal kedua, bisa dilihat dong apa yang terjadi di market, yaitu adanya peningkatan. Nah, bagaimana sih Pak pergerakan dana asing di bursa saham Indonesia saat ini, dan saham-saham apa aja nih Pak yang kira-kira diburu dan diakumulasi oleh asing? Di minggu ini asing masih melakukan net buy seperti minggu lalu juga. Net buy asing minggu ini 1,17 triliun. Dan asing banyak melakukan buy di saham-saham big cap seperti Bank BCA, itu di net buy 1,28 triliun. Wow. Kemudian Telekomunikasi Indonesia di net buy 765 miliar. Kemudian Merdeka Cooper Gold MDKA 244 miliar. Tower Sarana Menara Nusantara 110 miliar, dan Inco Vale Indonesia 59 miliar. 3 saham blue chip BCA Telekom dan Tower serta komoditi di Merdeka Cooper dan Inco. Dan untuk sell saham foreign itu diantaranya Bank Negara Indonesia BBNI itu 362 miliar, HMSP HM Sampurna 210 miliar, kemudian ada Astra International ASI itu 164 miliar, kemudian Indah Kiat Pulp and Paper INKP 150 miliar, dan PTBA Bukit Asam 146 miliar. Nah, tadi kan udah kita lihat ada capital inflow di pasar saham Indonesia. Nah, kalau untuk saham-saham favorit dari para investor retail di Mirae Asset Sekuritas Indonesia tuh apa aja sih Pak? Bisa kasih insight-nya kepada kita?
Teman-teman Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengakumulasi saham-saham seperti BBNI. BBNI itu di net buy oleh Mirae Asset 81 miliar. Kemudian ada Unilever Indonesia, itu di net buy oleh investor Mirae Asset 61 miliar. Kemudian INKP Indah Kiat 58 miliar. Astra Internasional 40 miliar. HM Sampurna HMSP 35 miliar. Nah, BBNI, teman-teman investor Mirae mungkin melihat ada gap up di atas, itu di level 6125 sampai 6400. Kemudian Unilever kalau secara pergerakan harga ini masih sideways, itu terjadi penurunan dalam minggu ini dari level di atas 8000 sekarang bertengger di 7750, 7800. Kemudian Indah Kiat ini menjadi sasaran beli investor Mirae Asset karena laporan keuangan baru rilis dan secara year on year dan kuartal juga masih tumbuh positif. Kemudian Astra ini ada koreksi minor dari kemarin peaknya di 6025, itu juga menjadi sasaran buy-nya investor Mirae Asset. Dan terakhir MSP karena ada berita positif sementara dengan pertimbangan dari Ibu Sri Mulyani juga menjadi buruan investor Mirae Asset Sekuritas. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, bisa nggak sih Pak kasih stock recommendation apa nih yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirae Asset Sekuritas Indonesia? Bisa kasih konklusinya Pak? Nah, kalau dari saham pertambangan, khususnya yang terkait baterai listrik, saya masih melihat ini episodenya masih panjang. Jadi saya masih melihat Antam, Inco, dan Timah masih menjadi pilihan untuk minggu depan. Kemudian terkait dengan market yang sedang bullish hingga menembus 5.500, maka saya punya pilihan di saham-saham lapis 2 seperti Akra, AKR Corporindo, ini terkait dengan perizinan Java Integrated Industrial and Port Estate menjadi kawasan ekonomi khusus yang kemungkinan ini bisa disetujui gitu ya. Dan juga Bank Danamon, kita tahu kinerja Q3 Bank Danamon mulai membaik dan menjadi salah satu bank yang lagi mengalami laggard ini dari titik puncak harganya. Kemudian dari efek Undang-Undang Cipta Kerja dan suku bunga juga tentunya berefek pada sektor properti baik developer, kawasan industri maupun konstruksi, dan kita rekomendasikan PTPP karena masih dikaitkan dengan Sovereign Wealth Fund, dan juga SSIA ini terkait dengan komunikasi manajemen SSIA dengan Tesla masalah terkait lahan industri. Kemudian dari hasil laporan keuangan kuartal 3 kita rekomendasikan Ciwi Kimia atau Tekim. Terima kasih banyak Pak Roger untuk Weekly Insight di KBSA minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe official channel Mirae Asset Sekuritas Indonesia untuk mendapatkan regular insight dari the best retail broker di Indonesia. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, sahabat investasi Anda. Happy cuan!